Hai cuan investor, ketemu lagi nih kita dalam segmen favorit kita, yaitu Dongeng Investasi. Hayo, siapa yang udah gak sabar dengerin dongengnya Minful lagi minggu ini? Kalian sadar gak sih guys, kalau makin kesini sepertinya banyak perusahaan beken yang mau listing di bursa saham atau istilahnya IPO guys. Coba kita ingat lagi deh, ada Bukalapak beberapa bulan lalu. Ada Mitratel, anak perusahaan dari salah satu BUMN ternama di Indonesia yang minggu lalu IPO. Ada Cimori dan Avian yang sebentar lagi juga akan IPO. Dan terakhir yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah IPO dari salah satu startup kebanggaan Indonesia, yaitu Gotoh. Tapi teman-teman penasaran gak sih kenapa perusahaan melakukan IPO? Maksudnya ada juga kan perusahaan besar Indonesia yang sampai sekarang adem ayem aja nih tanpa IPO. Contohnya Pertamina dan PLN, iya gak sih? Sebenarnya apa sih keuntungan dari perusahaan mengikuti IPO ini? Dan apakah ada kerugiannya? Makanya beberapa perusahaan tidak mau melakukannya. Menarik juga ya untuk ditelisik lebih jauh nih guys. Yuklah kita bahas lebih lanjut mengenai IPO ini guys. Mulai dari perbedaan jenis perusahaan, apa itu IPO, apa saja keuntungan dan kewajiban yang didapati perusahaan setelah IPO, dan bagaimana kita sebagai investor menyikapi IPO ini guys. Nah, sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe YouTube Cuanderful, yuk kita subscribe dulu agar kamu bisa dapat update terkini terkait dunia keuangan dan investasi. Nah, sudah guys? Oke deh, kalau sudah, sekarang yuk kita mulai lebih lanjut nih soal IPO ini. Singkatnya, IPO adalah proses perubahan status perusahaan yang awalnya PT atau perseroan terbatas tertutup menjadi PT terbuka atau yang biasa kalian lihat di akhir nama suatu PT yang bertuliskan TBK. Nah, sebelum kita kulik lebih jauh nih guys soal IPO ini, yuk kita cari tahu dulu apa sih perbedaan dari PT tertutup dan terbuka. Nah, kita akan lihat nih perbedaan keduanya dari beberapa indikator, yaitu 1. Dasar hukum. Perusahaan terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pasar modal dan peraturan lainnya. Sedangkan perusahaan tertutup diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 2. Definisi. Perseroan terbuka atau publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan perseroan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. 3. Saham terdaftar. Saham perusahaan terbuka terdaftar dalam bursa efek, sedangkan perusahaan tertutup tidak. 4. Kewajiban laporan. Perusahaan terbuka memiliki kewajiban memberikan laporan kepada Bapepam, sedangkan perusahaan tertutup tidak. 5. Istilah pemegang saham. Dalam perusahaan terbuka, pemegang saham disebut pemegang saham independen. Dalam hal perseroan terbuka melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi, maka harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Dalam hal perseroan tertutup melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas. Tapi pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 UU PT karena berdasarkan pasal 84 UU PT adanya prinsip one share one vote atau setiap saham mempunyai satu suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Nah, sekarang tentunya kalian sudah paham dong perbedaan dari perusahaan tertutup dan terbuka. Jadi intinya biar simpel, perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan oleh masyarakat. Gimana cara berubahnya? Tentunya dengan melakukan IPO atau Initial Public Offering. IPO adalah masa di mana perusahaan pertama kali melantai di bursa saham Indonesia, guna melakukan penawaran saham perdana pada publik. Oke guys, tapi apa untungnya buat sebuah perusahaan ketika melaksanakan IPO dan menjadi perusahaan terbuka? Ini dia guys.
Ada beberapa keuntungan, tapi yang paling utama tentunya untuk mendapatkan tambahan dana dong guys. Kenapa? Karena semakin berkembang suatu perusahaan maka semakin meningkat pula kebutuhan dana investasinya. Lah, kalau cuma mencari tambahan dana bukannya perusahaan bisa melakukan pinjaman ya? Nah ini nih, jadi bagi perusahaan penawaran umum merupakan media untuk mendapatkan dana yang relatif besar dan tunai guys. Tentu saja hal ini akan memudahkan manajemen dalam mengatur dan mengalokasikan dana segar yang diperoleh dari publik, terlebih kebutuhan dana tersebut ditujukan untuk proyek besar. Nah ditambah lagi biaya IPO ini termasuk ringan jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya nih, seperti pinjaman dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dengan IPO, perusahaan tidak memiliki kewajiban keuangan secara pasti seperti halnya dengan menerbitkan obligasi. Loh, terus dividen gimana nih Min? Kan perusahaan juga harus bagi dividen tahunan tuh. Ya, memang benar, tetapi dividen itu bukan keharusan, melainkan bersifat ditargetkan dengan mengacu kepada laba yang diperoleh perusahaan, serta besaran tersebut diputuskan berdasarkan keputusan dalam rapat umum pemegang saham guys. Bisa aja loh perusahaan yang mendapatkan laba tapi nggak ngebagiin dividennya karena para pemegang saham sepakat laba yang diperoleh akan diinvestasikan kembali sebagai modal kerja. Nah, tadi itu guys beberapa keuntungan yang bisa dihitung atau kuantitatif. Selain itu, ternyata IPO ini juga memiliki keuntungan dari sisi kualitatif suatu perusahaan juga loh guys. Pertama, dengan menjadi perusahaan terbuka dan ada embel-embel TBK di belakang nama perusahaan menjadi gengsi dan image tersendiri bagi perusahaan. Yang kedua, tamunya peningkatan publikasi perusahaan. Hal ini terjadi karena secara otomatis perusahaan akan lebih banyak diekspos media, investor, dan lembaga lainnya. Pada akhirnya, semua hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas manajemen suatu perusahaan. Kenapa? Karena dengan menjadi perusahaan terbuka, manajemen dituntut untuk senantiasa bersikap terbuka yang pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme guys. Dan terakhir tentunya IPO ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan aja loh guys. Kita sebagai masyarakat pun dapat turut merasakan manfaatnya karena kita memperoleh kesempatan untuk turut serta memiliki perusahaan, sehingga terjadi distribusi kesejahteraan yang pada gilirannya dapat memperkecil kesenjangan sosial. Secara garis cerita, IPO ini sebenarnya menghasilkan multiplier effect yang bermanfaat untuk kita guys. Nih guys, dapat kita lihat, perusahaan IPO dapat dana segar, bisa ekspansi atau memperbaiki bisnis, pendapatan perusahaan meningkat, lapangan kerja terbuka, penerimaan pajak negara bertumbuh, masyarakat semakin sejahtera. Nah, kira-kira begitu flow sederhananya guys. Bangga kan kalau sudah jadi bagian dari pertumbuhan negara? Oh iya guys, kalau dipikir-pikir dengan segudang keuntungan dari IPO ini, kok masih ada perusahaan yang tidak melakukannya ya? Nah, tentunya tidak segampang itu ya guys, karena sebelum memutuskan untuk menjual atau tidak sahamnya ke publik, memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang, serta kesiapan menanggung segala konsekuensinya guys. Seperti adanya biaya awal yang tinggi, kehilangan kerahasiaan, dan pengaruh terhadap persyaratan yang ketat. Nah, dampak dari konsekuensi ini lebih banyak diderita oleh perusahaan kecil, perusahaan yang relatif muda, dan perusahaan berteknologi tinggi. Jenis perusahaan tersebut akan mempertimbangkan dampak negatif yang cenderung merugikan mereka. Berikut beberapa efek dari pelaksanaan IPO nantinya guys. Pertama, biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah going public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan ini sangat mahal, terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. Yang kedua, mencoreng nama baik. Tak sedikit perusahaan-perusahaan kecil yang terjun ke bursa justru dapat cap sebagai saham gorengan. Tentu ini menjadi image yang kurang baik untuk perusahaan itu sendiri guys. Meskipun demikian, hal ini tidak hanya terbatas di perusahaan kecil saja guys. Perusahaan besar pun juga terkadang tidak mau IPO juga, karena ada alasan internal yang kita sendiri tidak bisa dapat informasinya. Oh iya, kamu tahu gak sih guys, ada perusahaan besar di Indonesia yang saat ini belum IPO loh. Salah satu contohnya ada Wings Group, Jarum, Kapal Api, atau juga ada si Sinar Sosro.
Masih banyak ternyata ya guys. Jadi kesimpulannya, perusahaan melakukan IPO pada umumnya sebagai bentuk eksistensi perusahaan, serta menjadi media mendapatkan dana murah dari para investor. Dampak IPO ini bukan hanya untuk perusahaan itu, tapi bisa berdampak kepada masyarakat luas. Nah, sebagai investor tentunya kita perlu mencermati nih, apakah perusahaan-perusahaan IPO itu layak untuk kita investasikan. Nah, ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya guys. Sebagai penutup, jangan lupa untuk like video ini and subscribe channel Wonderful kalau kalian merasa dongeng investasi ini bermanfaat ya. Silahkan tulis di kolom komentar topik-topik apa saja yang kalian ingin Mindful dan tim bahas ya guys. Share juga buat teman-teman yang lain biar semuanya juga makin pada update dengan apa yang terjadi pada bursa saham kita saat ini guys. See you in the next episode guys. Dah.